Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Maulani dari Prodi S1 Pagi Paun. Di sini saya akan mewawancarai mengenai tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya. Mari kita langsung aja mewawancarai. Di sini saya akan mewawancari Ibu tentang tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun. Yang pertama, nilai-nilai agama dan moral. Apakah anak sudah mengetahui agama yang dianutnya? Sudah. Yang kedua, meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar. Lagi belajar. Mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Iya. Apakah anak mengenal perilaku baik, sopan dan buruk? Lagi belajar. Yang kelima, membiasakan diri berperilaku baik. Iya. Yang keenam, mengucapkan salam dan membalas salam. Udah. Poin yang kedua ada perkembangan fisik motorik. Yang pertama ada motorik kasar. Apakah anak bisa menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang dan sebagainya? Bisa. Yang kedua, apakah anak bisa melakukan gerakan menggantung, bergelayut? Bisa. Lagi belajar. Yang ketiga, apakah anak melakukan gerakan melompat, meloncat dan berlari secara terkoordinasi? Iya. Apakah anak bisa melempar sesuatu secara terarah? Bisa. Yang kelima, apakah anak bisa menangkap sesuatu secara tepat? Kadang-kadang. Yang keenam, melakukan gerakan antisipasi. Ya. Apakah anak sudah bisa? Sudah bisa. Yang poin yang kedua, ada motorik halusnya. Apakah anak sudah bisa membuat garis vertikal, horizontal, lengkung? Belum bisa. Masih belajar. Yang kedua, apa anak bisa menjiplak bentuk? Bisa. Selanjutnya, mengenai kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang pertama, berat badan sesuai tingkat usia. Sesuai. Yang kedua, tinggi badan sesuai tingkat usia. Sesuai. Yang ketiga, berat badan apakah sesuai dengan standar tinggi badan? Biasa. Apakah lingkar kepalanya sesuai tingkat usia? Sesuai. Normal. Apakah anak sudah bisa menggunakan toilet? Bisa. Membersihkan diri? Bisa. Bisa. Apakah anak memahami berbagai alarm bahaya, misal kebakaran, banjir, gempa? Belum bisa. Apakah anak mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan? Belum bisa. Yang ketiga ada perkembangan kognitifnya. Poin yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Apakah anak mengenal benda berdasarkan fungsi, misal pisau untuk memotong, pensil untuk menulis? Yang kedua, menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, seperti kursi sebagai mobil. Apakah sudah bisa? Yang ketiga, mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, gerimis, hujan, gelap, terang. Yang keempat, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang poin yang kedua ada berpikir logis. Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau ukuran. Apakah anak sudah mengetahui? Sedikit-sedikit. Yang kedua, mengenal pola, misal AB, ABC, Baru belajar. Yang kelima, mengurutkan benda berdasarkan 5 serasi ukuran atau warna. Belum bisa. Yang keempat ada poin bahasa. Apakah anak bisa menyimak perkataan orang lain? Bisa. Cerdas. Apa anak mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan? Ngerti. Apakah anak memahami cerita yang dibacakan? Sangat paham. Lanjut, kita ada ke mengungkapkan bahasa. Yang pertama, mengulang kalimat sederhana. Apakah anak sudah bisa? Sudah bisa. Yang kedua, bertanya dengan kalimat yang benar. Iya. Bisa.
menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Bisa. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat baik, senang, nakal, pelit, baik hati. Sudah bisa. Sudah bisa. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. Bisa ngerti. Kelima, ada poin sosial emosional. Nah, yang pertama ada kesadaran diri. Apakah anak sudah bisa menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan? Sedikit-sedikit bisa. Apakah anak bisa mengendalikan perasaannya? Bisa. Apakah anak menunjukkan rasa percaya diri? Ya. Apakah anak udah memahami peraturan dan disiplin? Sudah mulai. Apakah anak memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah? Semangat terus. Belum bisa. Yang keenam, bangga terhadap hasil karya sendiri. Iya. Apakah anak punya rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain? Yang pertama, menjaga diri sendiri dan lingkungannya sudah bisa. Menghargai keunggulan orang lain. Mau berbagi, menolong dan membantu temannya. Iya. Apakah anak menunjukkan antusias dalam melakukan permainan secara positif? Iya. Apakah anak sudah mentaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan? Kadang bisa, kadang tidak. Apakah anak menghargai orang lain? Iya. Apakah anak sudah menunjukkan rasa empati? Iya. Sudah. Selanjutnya ada dari seni. Apakah anak senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya? Suka, kadang tidak. Memainkan alat musik, benda yang dapat membentuk. Drum band, main drum bandan. Ya, bisa. Bisa. Dari panci, dari ember, kanyiung. Dan yang terakhir, tertarik dengan kegiatan seni. Yang pertama, memilih jenis lagu yang disukai. Apakah anak suka bernyanyi sendiri? Suka. Apakah anak menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran? Suka. Membedakan peran fantasi dan kenyataan. Kadangnya, serius. Menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan suatu cerita. Bisa, suka. Mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi. Seperti Joget-joget gitu bisa. Menggambar objek di sekitarnya. Tidak, belum bisa. Membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya, misalnya dengan plastisin, Main naon teh ya? Main slam. mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Sudah. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Wawancara dari saya. Wawancara sudah selesai. Nah, di sini poin-poinnya. Kalau yang sesuai udah di checklist. Nah, udah begitu. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.